Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat datang di podcast kita hari ini dengan saya Via, dan kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan di zaman sekarang, yaitu keimanan di era digital. Di dunia yang semakin terhubung melalui teknologi, bagaimana kita mempertahankan dan memperkuat iman kita? Apa saja tantangan dan peluang yang ada? Yuk, mari kita simak bersama. Sebelum kita mulai, mungkin banyak dari kita yang merasa bahwa teknologi dan dunia digital saat ini seringkali hadir dengan segala macam distraksi, seperti media sosial, aplikasi, dan berita-berita viral yang terkadang membuat kita lupa akan tujuan hidup kita. Di sisi lain, teknologi juga memberikan banyak peluang untuk memperdalam pemahaman agama. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, saya sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Mas Eka. Mungkin bisa perkenalan dulu. Ya, perkenalkan, nama saya Eka Prasetya Nugraha. Nah, di sini itu saya sebagai Ketua Kerohanian Islam tingkat Univ. Ya, mungkin habis ini kita bisa sharing ya terkait teknologi dan keimanan ya. Baik, terima kasih Kak Eka sudah bergabung. Oke, jadi kita mulai nih dari pertanyaan pertama, yaitu bagaimana sih teknologi digital mempengaruhi cara kita memahami dan mengamalkan agama? Menurut pendapat Kak Eka bagaimana? Iya, teknologi digital ini mungkin kalau sekarang itu lagi maraknya mungkin TikTok ya sama Instagram di Reel. Nah, itu pengaruh teknologi digital itu sangat mempengaruhi bagi kita karena ya kita tidak dapat dipungkiri bahwa generasi sekarang kita tidak bisa lepas dari media sosial kayak gitu ya tentunya ya. Nah, bagaimana cara teknologi digital mempengaruhi kita? Ya kita gini, dalam bisnis proses sebelumnya ya, tanpa digital kita mungkin, untuk kajian kita harus datang ke kajiannya kayak gitu, kita harus menentukan jadwalnya ke kajiannya, terus kita, masih apa ya, mencari guru kayak gitu. Nah, kalau lewat, teknologi digital ini spesifik, Instagram, TikTok, dan lain-lain, platform seperti itu, nah kita ini lebih dimudahkan dalam kita, belajar agama kayak gitu. Dan apakah media sosial dapat memperkuat atau justru melemahkan keimanan seseorang? Iya, media sosial. Kalau bisa diibaratkan itu media sosial itu ibarat pisau. Nah, gimana kok bisa diibaratkan pisau? Pisau kalau kita buat untuk masak itu adalah hal yang baik. Nah, tapi kalau pisau kita gunakan untuk membunuh atau menyakiti orang lain, nah itu buruk kayak gitu. Nah, itu sama aja kayak media sosial. Kalau kita gunainnya media sosialnya itu dengan baik, nah maka hasilnya akan baik media sosial itu. Tapi kalau kita gunakan media sosial terhadap hal yang buruk, nah, maka media sosial itu akan menjadi buruk bagi kita kayak gitu. Jadi, tergantung bagaimana kita, menggunakannya kayak gitu. Berarti semuanya itu tergantung dari penggunanya ya, Kak? Iya, Bagaimana memanfaatkannya. dan juga, ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi, kebaikan atau keburukan dari media sosial. Artinya lingkungan juga. Lingkungan itu sangat berpengaruh dalam kita penggunaan media sosial. Contohnya kalau kita punya teman, apa ya, ya, yang baik lah, yang religius ya itu, mungkin mereka itu nanti nge-share-nya itu postingan ulangnya pasti kan yang baik-baik juga kan. Tapi kalau kita berteman sama orang-orang yang ya rada-rada apa ya, ya belum belum apa ya, belum religius lah kayak gitu, mungkin yang di-share kayak hal-hal yang, jauh dari agama kayak gitu, yang akhirnya mempengaruhi, kalau di TikTok mempengaruhi FYP kita nantinya gitu. Benar-benar itu. Oke, sejauh mana sih pengaruh informasi agama yang tersebar di dunia maya dalam membentuk pemahaman keagamaan yang benar gitu? Ya pemahaman agama yang benar. Nah tadi, kalau lewat platform, digital di media sosial, itu pasti sumbernya itu pasti banyak, sangat random kayak gitu, nggak, terbatas kayak kita kayak datang ke kajian ini, datang ke kajian itu, kayak gitu. Nah, eee, dengan, kemajemukan sumber agama, itu malah nanti akan berpotensi untuk membingungkan kita. Ini mana yang benar, ini mana yang, kurang benar, kayak gitu. Nah, caranya kita telaah penjelasan dari keagamannya itu, dari bagaimana mereka menyimpulkan, yaitu. Karena ada yang menyimpulkan secara tekstualis, ada yang menyimpulkan secara kontekstualis, yaitu. Kemudian mencari, sumber yang kredibel, kayak gitu. Contohnya gini, kalau bisa ngasih saran ya, kalau dari media sosial itu kita bisa bilang kalau, di bagian fatwa itu kita bisa pakai Buya Yahya dari Al-Baja. Nah,
itu, insyaallah itu sudah kredibel. Jadi untuk fatwa, kita dahulukan Buya Yahya. Nah, tapi kalau Buya Yahya, tidak ada yang menjawab persoalan yang kita pertanyakan, pasti bisa pakai, yang lainnya yang bisa kredibel. Contohnya ada Ustadz Adi Hidayat, ya ada Ustadz Abdus Somad kayak gitu dan lain-lain. Contohnya kita harus tahu gurunya kita itu, background-nya seperti apa kayak gitu. Mungkin ya kalau sekarang kan biasanya di TikTok itu dari komen-komennya ya, ya asal good looking, asal apa, ya itu yang dijadikan patokan. Ya kita nggak boleh kayak gitu, kita harus tahu background-nya, dia pendidikannya background-nya kayak gimana. Contohnya Al-Baja kan sudah, jelas ya dia, lulusan dari pesantren, terus, Adi Hidayat juga, lulusan, Timur Tengah, Abdus Somad juga. Nah itu, ya itu yang harus kita perhatikan, background dari seorang pemfatwanya itu kita harus diperhatikan. Karena semua orang di media sosial ini bisa berfatwa. Bahkan orang yang nggak punya ilmunya pun bisa berfatwa kalau di media sosial. Akhirnya apa? Ya akhirnya itu kesimpang siuran, terhadap pemahaman agama kayak gitu. Bagaimana sih cara menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari gitu? Ya. Yang pertama, kalau saya sendiri itu, di HP saya, itu saya ada, aplikasi NU Online. Mungkin teman-teman bisa tahu ya NU Online ya. Nah, kenapa saya pakai NU Online? Karena di sana itu, apa ya, lengkap kayak Al-Qur'annya ada, pengingat azannya ada, terus, kiblatnya ini nggak terfokus apa ada mempromosikan NU Online ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan aplikasi lainnya. Dan di sana juga ada amalan-amalan kayak gitu, amalan-amalan kayak, oh kalau kita lagi capek, kita harus ngapain kayak gitu. Terus kalau kita lagi, bahagia, kita harus ngapain, lagi pusing tugas, kita harus ngapain. Nah itu, ada di sana amalan-amalannya kayak gitu. Nah itu, salah satu cara bagaimana menyeimbangkan, teknologi digital dengan, keimanan. Dan juga yang paling penting pasti itu, ini, lingkungan. Saya tadi juga bilang kan bahwa lingkungan ini paling berpengaruh. Walaupun kita download NU Online, Al-Quran ID, Muslim Pro kayak gitu, tapi kalau kita lingkungannya tidak berada di, lingkungan yang benar, nah itu sangat berpengaruh bagi kita. Saya ini, kayak teman-teman saya ya, dari dulunya waktu SMA itu baik, kayak pakaiannya bener, sholatnya tidak pernah terlepas, tapi ketika udah berkecimpung di lingkungan yang tidak benar, dia sudah mulai goyah, udah mulai apa ya, kayak pakaiannya udah kurang bener kayak gitu, terus sholatnya kadang terlewatkan kayak gitu. Nah itu lingkungan itu sangat, berpengaruh. Nah makanya kita itu, dalam memilih lingkungan, kita nggak langsung pure menjauhkan. Kalau serasa iman kita ini, cukup untuk bergabung, ya kita gabung aja. Kita, apa ya, mungkin nantinya kita bisa mengubah teman-teman, lingkungan yang tidak baik itu menjadi baik. Tapi kalau dirasa iman kita belum cukup, ya kita jauhi aja. Jauhi aja bukan langsung, "Enggak lah, aku gak mau temenan sama," nggak kayak gitu. Aslinya kayak membatasi interaksinya kayak gitu. Oke, apakah ada potensi bahaya dalam mengandalkan sumber agama yang tidak terverifikasi di internet? Iya, itu sangat bahaya. Karena kalau kita sudah ini ya, contohnya, ada suatu, ulama atau ada suatu tokoh yang kita sukai di media sosial, akhirnya kita mencintai ulama tersebut. Bisa dibilang kayak contohnya tadi good looking ya, dari good looking. Bener. Kita, suka terhadap, si A, kita anggap si A ya. Kita, suka terhadap si A, terus lama-lama karena kita sering mendengar, ceramahnya apa, kemudian kita menimbulkan rasa cinta terhadap si A. Nah, ketika kita sudah menimbulkan rasa cinta terhadap si A, nah maka ini, apa ya, kebenaran akan menjadi mohon maaf, kesalahan dari si A ini, itu bisa menjadi benar di antara kita. Jadi, si A melakukan kesalahan, itu yang benar-benar kesalahan, tapi karena kita mencintai si A, akhirnya pandangan kita terhadap itu tetap benar ke kita. Nah itu makanya bahayanya. Kemudian kalau kita sudah pikirannya kita sudah tertutup, nah itu juga bahaya juga kalau di media sosial. Akhirnya kita tidak, menghiraukan sumber-sumber yang lain. Nah, itu yang menjadi bahayanya kayak gitu. Juga, ini, kadang ada ini, saya lihat ya fenomena di TikTok itu ya, fokus di situ ya. Nah, itu ada, Buya Yahya yang mengatakan salah satu ini berfatwa, kemudian ada satu lagi saya tidak bisa menyebutkan namanya, ini juga berfatwa. Ini ada ketimpangan di sini. Ada, Buya Yahya yang dengan, berfatwa itu dengan
hadisnya, dengan kitab-kitab, terdahulu, apa ya, kayak, sesuai lah kayak gitu, kredibel. Nah, salah satunya ini cuma cara penyampaiannya yang bagus. Jadi sumbernya itu kurang kayak gitu. Tapi, ini mempengaruhi para netizen, para jemaah yang ada di TikTok, itu lebih condong kepada yang penyampaiannya yang bagus kayak gitu. Iya itu. Jadi sangat berbahaya karena semakin luas, jangkauan kita, ya semakin majemuk, sumber yang kita dapat terima, semakin bahaya juga kalau kita salah langkah dalam memilih guru. Oke, terus bagaimana sih cara memanfaatkan teknologi untuk mempererat tali silaturahmi antar umat beragama di dunia maya ini? Kan kita tahu nih, di dunia maya itu kan sangat-sangat sensitif gitu loh, Bener. kalau tentang masalah agama gitu. Salah satu caranya yaitu kita dukung konten yang, apa ya, yang toleransi banget. Kita bisa pakai contoh, kontennya, Habib Ja'far. Nah itu kan Iya iya. kayak, apa ya, menonjolkan, sikap toleransi kan. Nah, kita harus dukung. Nah, dukungnya apa? Ya kalau ada, ceramahnya Habib Ja'far ya kita bisa posting ulang, paling minimal, like kayak gitu. Terus kita juga bisa komen, atau enggak paling terjauh kita, bisa menyampaikan ulang apa yang disampaikan oleh Habib Ja'far kayak gitu. Hanya itu, hal-hal terkecil itu sangat berpengaruh sebenarnya. Bisa dari like, bisa dari, komen, share juga. Nah makanya, mungkin ya, cara berdakwah untuk kita yang minim ilmu, ya dengan, cara menyampaikan orang yang berilmu kepada orang yang tidak berilmu kayak gitu. Jadi kita sebagai penghubung di tengahnya, di antara keduanya. Karena kalau kita mau berdakwah, tapi kita tidak punya ilmu, akhirnya kita berdakwah tanpa ilmu. Ya akhirnya ya itu, malah apa ya, Bahaya itu. malah bahaya jadinya. Makanya kita kalau kita tidak berilmu, kita jadi, perantaranya aja. Kayak kita kayak ini toleransi, ya kita dukung konten-konten yang, menonjolkan sikap toleransi kayak gitu. Jadi kalau kita ini kalau saya ya, saya pribadi ya, eee, mungkin teman-teman sudah pernah dengar juga, pernah lihat juga ada kalau di TikTok itu, terhadap suku tertentu dia rasis, kayak gitu. Contohnya saya sendiri terkait suku Madura kayak gitu. Nah, pasti di TikTok itu teman-teman juga pernah lihat yaitu bagaimana orang-orang itu rasis terhadap, suku Madura. Nah, caranya saya agar, apa ya, agar menolak kayak gitu, agar tidak muncul lagi di FYP saya, itu biasanya saya dibuat tidak tertarik. Benar benar, Iya, fitur. kalau kita sudah tidak tertarik kan nantinya, TikTok akan mengurangi hal-hal yang serupa kan. Nah iya, kita jangan dukung, kegiatan-kegiatan yang tidak toleransi kayak gitu. Harus dukung, kegiatan-kegiatan atau, video-video konten yang toleransi. Seperti contohnya tadi Habib Ja'far, ya sebenarnya banyak nggak cuma Habib Ja'far, ada banyak di sana yang, kayak Ustadz Abdul Somad juga itu toleransinya juga Ustadz Hidayat, ya lain-lainnya. Pokoknya kita harus mendukung konten toleransi gitu. Oke, terima kasih Kak atas semua jawabannya dan terima kasih sudah mau hadir menjadi narasumber kita di podcast kita hari ini. Ya, bagi saya ya, semoga, obrolan kita tadi ini, bermanfaat bagi teman-teman. Mungkin ya saya bukan, sebagai sumber ilmu agama, tapi mungkin, dari, obrolan kita tadi itu menjadi perantara bagi teman-teman, yang menonton ini ya, terhadap, orang yang berilmu seperti yang saya katakan tadi. Mungkin ya mungkin, dari teman-teman tadi yang melihat tiba-tiba tertarik melihat kontennya Habib Ja'far, tiba-tiba melihat, kontennya Buya Yahya dan lainnya. Itu yang diharapkan sebenarnya dari obrolan kayak gini. Semoga podcast kita hari ini bisa bermanfaat untuk para pendengar dan juga untuk kita yang hadir di sini gitu. Bisa menjadi acuan kita untuk eee, supaya kedepannya itu kita bisa lebih hati-hati dalam memilih guru gitu. Sekian podcast kita hari ini dengan saya Via dan juga narasumber kita Kak Eka. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.